Sebagai pimpinan rapat pada hearing hari ini yang berkaitan dengan perusahaan Parinda, kira-kira apa yang mendesak DPR? Ya, jadi ini kan kasus sudah dari 2007. Dari 2007 kita hitung mundur dari sekarang, berarti 10 tahun lebih. Nah, yang jadi mendesak itu bahwa ketika kebanjiran, bukan hanya sawah, kebun masyarakat yang terendam banjir, tetapi pemukiman. Dengan diagendakannya rapat hearing hari ini, memang dari pihak DPR bukan hanya mengetahui secara berita saja, bahkan beliau Pak Noratimnya sendiri langsung cek ke lapangan, lihat apa yang terjadi, yang menjadi masalah di lapangan. Kita sebagai pejabat dari tingkat kampung, kecamatan sampai kabupaten ini tidak melakukan pembiaran, hanya kurang komunikasi saja. Kurang komunikasi. Saya sama yang disampaikan oleh Pak Camat. 2 kali acara yang di Goman itu seharusnya saya dilibatkan. Terima kasih Pak. Itu pertanyaan saya karena begini Pak Noratim, setiap hearing saya yakin Pak Herman pasti berganti-ganti ini orangnya. Gitu. Kenapa demikian Pak Herman? Parinda ini diawali dengan kami waktu pengurusan AMDAL itu di tahun 2006, dan namanya Parinda itu ya Parinda bersaudara. Di situ waktu itu masih wakil kan Parinda bersaudara. Kemudian di take over dengan investor dari Malaysia ya Pak ya. Nah, saya dari kepala seksi Pak terus menerus di ruangan ini waktu itu sampai sekarang. Pertama, setiap hearing pun mentok manajemennya tidak pernah hadir. Begitu. Ya. Artinya memang sering Pak. Sudah sering dibahas. Jadi dan masalah ini sudah masalahnya berkali-kali. Sejak AMDAL 2006 itu sampai sekarang terus menerus ada persoalan, dan ini terus Pak. Gitu. Dan AMDAL ini waktu itu yang menandatanganinya masih Pak, zamannya Pak Wahyu Pak Martan. Sebagai pimpinan rapat pada hearing hari ini yang berkaitan dengan perusahaan Parinda, kira-kira apa yang mendesak DPR? Ya, jadi ini kan kasus sudah dari 2007. Dari 2007 kita hitung mundur dari sekarang, berarti 10 tahun lebih. Nah, yang jadi mendesak itu bahwa ketika kebanjiran, bukan hanya sawah, kebun masyarakat yang terendam banjir, tetapi pemukiman. Dari kampung Jamuk Makmur itu setengah ini pemukiman itu terendam banjir. Jadi sekolah SMP, SD itu terganggu. Ya, dan masyarakat di situ bukan hanya terganggu, tapi berkaitan keselamatan, kesehatan mereka juga banjir. Kita lihat di foto tadi, banjir sampai setengah rumah. Nah, ini jadi lumpuh total ke pemukiman, lahan sawah mereka, ya, terus perkebunan sawit mereka juga. Nah, kayak gitu. Nah, jadi saya kadang-kadang bertanya juga, ada apa gitu? Ya, 10 tahun yang lalu. Kok ini? Tapi jelas tadi Dinas Lingkungan Hidup sudah menyampaikan, mereka sudah berusaha di beberapa dinas, ya, ingin menyelesaikan persoalan ini. Tetapi manajemen PT Parinda tetap tidak ada respon positif. Ya, teguran mereka sudah sampaikan. Tetapi itu tadi selalu berganti-ganti pimpinan. Jadi pimpinan yang baru ya tidak memahami persoalan ini gitu. Jadi ya bayangkan camat sampai 3 kali berganti ini. Ya sudah berganti kayak gitu. Ya pensiun berganti ini 3 kali gitu. Jadi harapan saya bahwa pihak PT Parinda ya, bukan hanya menyikapi, tapi dia harus menormalisasi, mengembalikan kepada sedia kala. Nah, kayak gitu. Dan pemerintah juga ya bukan hanya membentuk tim, tapi harus ambil sikap. Nah, kayak gitu. Karena yang mengeluarkan izin ini kan adalah pemerintah. Kalau sudah ini perusahaan tidak taat dengan proses regulasinya, ya artinya tahapan-tahapan yang diberikan oleh pemerintah, ya
saya minta pemerintah ngambil sikap, hentikan sementara. Karena saya punya dugaan bahwa pengalihan sungai atau penutupan ya dialihkan ini memang tidak ada izin kementerian. Nah gitu nih. Nah tidak ada, jadi saya minta itu dihentikan dulu. Perusahaan Parinda Nilis Kebab dari historisnya 2007 Pak sampai hari ini belum dapat ditindak dalam soal pelanggaran. Apa sih kekebalan yang melatar belakangi perusahaan begitu bandel kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif? Saya ya susah juga kita menduga-duga kayak gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat ini rentetan miskomunikasi ini. Rentetan miskomunikasi ini berkepanjangan. Tapi hari ini saya hentikan miskomunikasi ini. Saya sebagai anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat, saya minta bahwa ini harus segera. Nah, kalau ini nanti saya kasih waktu 1-2 bulan ya ke depan, kalau memang ini tidak ditindaklanjuti, rapat kita pada siang hari ini ya karena ini berkaitan keselamatan nyawa manusia ya ini. Nah, saya akan melaporkan ini ke kementerian. Kemarin saya sudah komunikasi juga dengan balai. Ya ini saya juga minta bantu DPR RI gitu, dalam hal ini gitu, dan kementerian untuk turun langsung ke sini. Ya jadi karena ini bukan bicara kebutuhan, bukan bicara kepentingan, tapi ini bicara kesehatan dan keselamatan manusia. Tidak bisa kita melakukan pembiaran berkepanjangan. Jadi itu. Nah berkaitan perusahaan ini kebal atau tidak, ya saya susah menduga kayak gitu. Baik Pak, dengan diagendakannya rapat hearing hari ini memang dari pihak DPR bukan hanya mengetahui secara berita saja, bahkan beliau Pak Noradinnya sendiri langsung cek ke lapangan, melihat apa yang terjadi, yang menjadi masalah di lapangan. Jadi kurang lebihnya seperti itu Pak. Jadi harapan kita dengan adanya hearing pada hari ini, mudah-mudahan ada realisasi yang baik, tidak terlalu merugikan kepada masyarakat. Harapan kita tidak juga selalu menyalahkan ke pihak perusahaan. Kita berharap semuanya bisa sama-sama jalan Pak, dari perusahaan juga jalan dan juga dari pihak masyarakat kita jangan dirugikan. Kurang lebih seperti itu harapan kita Pak. Pak, sejak kapan perusahaan menutup? Dari 2007. 2007 sampai hari ini. Sampai hari. Nah terus mengapa baru hari ini Pak dilakukan oleh masyarakat sendiri? Sebenarnya bukan baru hari ini Pak, sudah beberapa kali. Makanya sempat saya sampaikan tadi tahun 2019 itu sudah ada tim terpadu yang turun ke lapangan. Tetapi hasil realisasi daripada hasil tim terpadu itu sampai sekarang pun tidak ada. Dampak apa yang menjadi kerugian masyarakat Pak akibat dari perbuatan perusahaan itu sendiri? Yang jelas dampaknya kepada kebanjiran. Kebanjiran ini yang menjadi kerugian daripada di pertanian, perkebunan dan perikanan, dan juga pemukiman yang ikut terendam. Yang dimaksud banjir ini untuk lahan pertanian saja Pak? Pertanian dan pemukiman.